Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita dapat berkumpul kembali di sekolah dan juga orang tua dapat kembali memaksimalkan waktunya untuk bekerja dan juga mendampingi anak-anak seperti biasa. Tapi sebelumnya, mari kita simak hari ini bagaimana caranya untuk bersahabat dengan anak dan memaksimalkan kapasitas kita sebagai orang tua dan teman yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Memposisikan diri sebagai orang tua memang penting, dihargai dan juga disegani oleh anak-anak kita, dan juga kita didengar dengan baik dan juga dihormati yang jelas oleh anak-anak kita. Itu adalah kebutuhan bagi kita sebagai orang tua, tentu kita paham itu. Namun alangkah lebih baiknya kita juga harus pahami bahwa ada kebutuhan dari anak-anak kita untuk dapat dimengerti dan juga nyaman di dekat kita sebagai seorang sahabat. Di sini ada beberapa tips untuk orang tua di rumah terkait dengan bagaimana menjadi orang tua rasa sahabat. Tips yang pertama adalah belajarlah untuk mendengarkan anak. Didengar adalah suatu kehormatan dan suatu penghargaan yang sangat luar biasa dari lingkungan sosial kita, terutama orang-orang terdekat kita. Jadi saat kita sebagai orang tua ingin nasihat kita, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita didengar, maka dari itu pastikan jadilah sahabat yang baik dan mampu mendengar apapun yang dikatakan oleh anak-anak kita. Berikan kapasitas untuk kita diam dan anak kita yang berbicara. Disitulah keseimbangan itu yang akan membuat pola hubungan kita dengan anak layaknya seorang sahabat. Tips yang kedua adalah menerima perasaan anak dengan baik. Tentunya banyak sekali emosi-emosi dan juga keluhan-keluhan dalam bentuk ekspresi, juga bentuk emosi yang diberikan oleh anak-anak kita kepada kita atau di hadapan kita yang membuat kita juga harus dengan baik dan bijak menerimanya. Ketika anak sedih, ketika anak marah, dan ketika anak bahagia, kita harus memperlakukannya dengan baik. Itulah wujud dari penerimaan perasaan. Jadi tidak mengecewakan anak ketika mereka bahagia. Contohnya saat mereka mendapatkan nilai yang menurut mereka itu baik, lalu kita mengatakan hal-hal yang mendiskredit, lalu kita menjatuhkan momen-momen kebahagiaan anak. Itu juga salah satu ciri bahwa kita tidak memberikan penerimaan perasaan yang baik. Juga saat anak-anak kita sedih ataupun marah ataupun kecewa, kita melakukan hal-hal seperti mengomentari bahwa itu adalah hal kecil, itu pun adalah salah satu wujud dari penerimaan perasaan yang belum baik. Yang ketiga, belajarlah untuk mengomentari apa yang kita lihat dari sudut pandang anak kita. Jadi kita juga harus menyadari bahwa kadang kita sebagai orang tua terlalu memaksakan perspektif, bahkan kita juga terkesan memaksakan perspektif kita kepada anak-anak kita. Padahal dari sisi sudut pandang anak-anak kita mungkin berbeda dan berlainan. Maka dari itu belajarlah sebagai orang tua untuk mampu berada di sisi anak dan melihat secara mata anak. Jadi contoh dalam beberapa hal-hal yang dianggap orang tua sepele mungkin menurut anak itu besar. Dan begitupun sebaliknya. Dari itu sebagai orang tua lebih bijaklah dalam menyoroti suatu hal atau kejadian yang terjadi di antara anak dan orang tua ataupun di hadapan salah satunya, dan akhirnya akan menyebabkan salah satu pola pandang atau sudut pandang tadi menjadi saling berbenturan. Sahabat yang baik skala orang tua adalah menjadi diri yang mampu menempatkan perspektif di sisi teman atau sahabatnya tadi. Selanjutnya yang keempat adalah selalu melihat sisi positif dari diri anak. Sebagai orang tua kita juga harus bijak dalam menilai setiap sisi perspektif kita dalam menilai anak, juga harus dalam konteks positif. Jika kita terlalu sering negatif atau mencurigai anak atau tidak percaya dengan anak, itu pun akan membuat hubungan kita sebagai orang tua jauh dari kata sahabat dan dekat. Yang kelima, berhubungan dengan tips sebelumnya, yaitu hargai kejujuran anak. Apapun yang dibicarakan oleh anak, apapun yang disampaikan oleh anak,
tidak diawali dengan kecurigaan. Kembali bahwa setiap hal yang disampaikan walaupun bentuknya adalah pengakuan kesalahan, itu kita harus hargai dengan baik. Bagaimana respon orang tua pertama saat anak-anak jujur kepada kita, itu akan menjadikan stimulus untuk anak mampu untuk berkata jujur selanjutnya. Lanjut, yang keenam adalah berbicara tanpa menghakimi anak. Sisi orang tua yang tegas atau biasanya memang tidak terlalu banyak toleransi sering menimbulkan sisi-sisi menghakimi atau judging kepada anak yang belum tentu benar dan juga belum tentu anak melakukannya. Jadi setiap hal terkait dengan kebenaran ataupun hal-hal yang ingin dibuktikan dari sisi anak itu pun perlu proses dan juga pendekatan secara sahabat dengan cara bagaimana kita memberikan porsi-porsi anak untuk menjelaskan dan juga keterbukaan satu sama lain agar anak-anak juga mampu di statusnya sebagai anak kepada orang tua tetap nyaman dan juga dapat memberikan pemahaman-pemahaman juga pengertian yang sama agar mampu untuk terbuka. Dan tips yang terakhir adalah jadilah orang tua yang menyenangkan. Karena sahabat, kenapa dia bisa bertahan di sisi sahabatnya? Karena dia adalah sosok yang menyenangkan. Dengan cara menyenangkan juga kita dapat mempertahankan konsistensi kita untuk mampu berada nyaman di dekat anak-anak kita dan membuat anak kita nyaman tentunya. Jadilah sahabat yang baik. Sebagai orang tua yang baik, kita harus terus berikhtiar agar mampu lebih dekat dengan anak dan saling mengerti agar pola pertumbuhan dan pola asuh kita dapat menjadi optimal dan juga kedepannya kita dapat menjadi orang tua yang dapat disayangi dengan kasih sayang yang tulus sebagai seorang yang mampu saling mengerti satu sama lain. Kembali, pilihan untuk menjadi orang tua yang layaknya seorang sahabat ada di tangan Anda sebagai orang tua. Dari itu, hak-hak untuk mendapat kenyamanan dan juga perasaan positif dan juga pendampingan yang baik itu adalah hak setiap anak. Dari itu, marilah kita sebagai orang tua berikhtiar lebih baik. Sekian dari Pasan untuk tema video hari ini. Tidak lupa diskusi lagi di kolom komentar. Pasan tunggu dan juga request tema selanjutnya. Semoga video-video dari Pasan dapat bermanfaat untuk para orang tua di rumah dan semangat membersamai anak-anak selama pandemi ini. Semoga segera berakhir semuanya dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah dan beraktivitas seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.